Jika kalian sedang nongkrongin channel ini, berarti kalian sedang berada di On Off. Selaku pegawai kontrak seumur hidupnya On Off, kali ini gua akan merangkum sebuah film seri kedua dari Twilight Saga dengan judul New Moon yang dirilis pada tahun 2009. Melanjutkan seri sebelumnya, Twilight Saga, film ini masih menceritakan tentang Bella Swan. Bella. Diawali dengan terwujudnya ketakutan Bella yang secara alami akan menjadi tua melalui sebuah mimpi, di mana Edward yang menjadi pasangannya tidak mengalami perubahan apapun secara fisik dan masih tetap muda. Saat terbangun dari mimpi tersebut, hari itu tepat hari ulang tahunnya yang ke-18. Happy birthday. He's not wrapped, so it doesn't count. Di hari ulang tahunnya tersebut, Jacob pun memberikan Bella sebuah cindera mata yang dipercaya suku Quileute sebagai penangkal mimpi buruk. Catches bad dreams. Thank you. No problem. Good seeing you. Yeah, I'll see you later. Di mana kini dirinya lebih tua 1 tahun daripada Edward yang masih berumur 17 tahun. Untuk merayakan hari ulang tahunnya tersebut, malam harinya keluarga Cullen mengundang Bella ke rumah mereka untuk mengadakan pesta kecil-kecilan. Namun dalam pesta tersebut, sebuah insiden kecil terjadi. Setetes darah Bella jatuh dari jarinya. Hal tersebut membuat Jasper tidak bisa mengendalikan sifat alami vampir dalam dirinya hingga kemudian dirinya kalap. Untungnya keluarga Cullen lainnya bisa menghentikan Jasper. I'm sorry, I can't. Setelah lukanya diobati oleh Carlisle untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk lagi, Edward kemudian mengantar Bella pulang. Sampai di rumahnya, atas insiden tadi dan bahaya lainnya yang akan membuat Bella mati sehingga memisahkan hubungan mereka selama Bella menjadi manusia. Untuk itulah agar cinta mereka abadi, satu-satunya solusi adalah dengan Edward merubah dirinya menjadi vampire. Namun Edward menolak permintaan Bella tersebut. That's not a solution. It's a tragedy. Keesokan harinya, Bella dan Edward kembali bertemu. Pertemuan kali ini, Edward memberitahukan bahwa keberadaan Bella di dalam keluarganya akan membahayakan mereka. Bukan hanya keluarga Cullen, tetapi berbahaya bagi Bella sendiri. Nothing but what I always expected. Don't belong in my world, Bella. I belong with you. Sehingga untuk menyelamatkan keduanya, Edward kemudian memutuskan Bella dan pergi meninggalkan Forks untuk selamanya. Dan Edward pun berkata, I want you to come. If this is about my soul, take it. I don't. It's not good for me. Edward sendiri meminta Bella berjanji untuk tidak melakukan hal-hal gila yang akan membahayakan dirinya serta Charlie. Just promise me something. For Charlie's sake. Goodbye. Setelah ditinggalkan Edward selama berbulan-bulan, Bella tidak pernah keluar rumah dan mengurung diri di dalam kamarnya dan terus bermimpi buruk. Kondisi Bella yang tidak juga membaik membuat Charlie cemas dan khawatir serta meminta Bella untuk kembali ke Jacksonville. Namun Bella menolaknya. Going to Jacksonville. Live with your mother.
Not leaving Forks. Setelah bisa keluar dari kesedihannya dan kembali hidup normal, Bella melanggar janjinya pada Edward dengan melakukan hal-hal gila yang bisa membahayakan dirinya. What the hell's wrong with you? Just loser's motorcycle. Crazy. Pengalaman tersebut membawa Bella kepada Jacob. Keesokan harinya, Bella membawa motor rongsokan dan meminta Jacob untuk memperbaikinya. Scrap metal. You shouldn't have. Semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama, Bella merasakan bahwa dirinya mulai sembuh dari patah hatinya, sehingga mengurangi beban kesedihannya. So that makes me the influencer and you the influencee. The hole in my chest. Namun meskipun begitu, Bella belum bisa terbebas dari mimpi buruknya. Suatu hari, Bella dan Jacob sedang berkendara. Bella melihat Sam bersama dengan kelompoknya berada di tebing di pinggir laut. Bella kemudian menyaksikan mereka lebih dekat hingga mereka mengenali dua orang dari mereka adalah kawan Jacob, Emery dan Quill. Jacob sendiri mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu menyukai Sam dan kedua temannya tersebut pun secara tiba-tiba mulai mengikuti Sam. Pertemuan demi pertemuan membuat hasrat Jacob untuk memiliki Bella pun semakin besar. Sementara Bella hanya menganggap Jacob sebagai sahabat. You're sort of beautiful. How hard did you hit your head? Di mana dia hanya akan datang kepada Jacob saat dia membutuhkannya. Harapan besar tersebut hampir saja terwujud ketika suatu malam selepas menonton film di bioskop, Jacob yang hampir saja bisa mencium Bella dikejutkan dengan kemunculan Mike. Momen itu pun berantakan hingga membuat Jacob marah. Put you in the hospital. Jake. Ditambah lagi dengan sikap Mike yang menyebalkan. Bella pun berusaha menahan kemarahan Jacob agar tidak terjadi pertengkaran dengan Mike. Namun tanpa diduga, Bella merasakan suhu tubuh Jacob yang tiba-tiba panas sekali. Dan mulai saat itu hubungan keduanya pun mulai merenggang dan Jacob seolah-olah menghilang dari kehidupan Bella. Really hot. I gotta go. Setelah dihubungi berkali-kali, namun Jacob tak juga menjawab teleponnya. Keesokan paginya, Bella memutuskan untuk mendatangi rumah Jacob. Di tengah perjalanan, Bella menemukan Jacob yang sedang berjalan di tengah hujan dengan penampilan barunya. Namun saat Bella menghampirinya, Jacob justru malah mengusir Bella. I thought you were too sick to come outside. Go away. What? Go away. Tak berapa lama kemudian, Sam dan kelompoknya muncul memanggil Jacob untuk bergabung dengan mereka. Bella pun menduga bahwa perubahan yang terjadi pada diri Jacob selama ini adalah ulah dari Sam dan kelompoknya. Tanpa Bella mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, Bella pun tak pernah bertemu lagi dengan Jacob. And this is me keeping that promise. Go home. And don't come back. Bella kemudian mengunjungi tempat di mana ketika dirinya menghabiskan waktu bersama dengan Edward di sebuah lapangan di tengah hutan dan kini menemukan area tersebut dalam keadaan tandus dan kering. Tak berapa lama kemudian Bella melihat kemunculan Lauren, salah satu vampir yang kemudian mengetahui bahwa kini Bella tidak berada di bawah perlindungan keluarga Cullen sehingga Lauren bebas untuk membunuhnya. To visit Collins, but Namun niat jahatnya tersebut harus kandas setelah kemunculan beberapa serigala dan langsung mengejarnya. Para serigala tersebut pun kemudian mengejar Lauren, sementara Bella kemudian melarikan diri.
Saat tiba di rumahnya, Bella segera memberitahukan kepada Charlie yang selama ini meneror warga Fox bukanlah beruang sebagaimana anggapan warga, melainkan serigala dengan ukuran tubuh yang besar. I mean, they're like huge wolves. Charlie dan Harry pun serta warga setempat kemudian masuk ke dalam hutan untuk memburu serigala tersebut yang meresahkan warga Fox. All right. Well, Harry? Sure, yeah, I'll just... Singkat cerita, keesokan harinya, Bella mengunjungi rumah Jacob dan menemukan Jacob sedang tidur di dalam kamarnya. Tiba-tiba, Sam dan kelompoknya memanggil Jacob. Saat melihat kedatangan mereka, Bella kemudian menghampiri mereka dan meluapkan kemarahannya atas apa yang mereka lakukan terhadap Jacob. What did you do? Hey, what did you do to him? Easy. He didn't want this. Menampar salah satu dari mereka hingga tidak bisa mengendalikan kemarahannya dan berubah menjadi serigala. Down now. Bella kemudian berlari ketakutan dan dalam waktu bersamaan Jacob muncul dari dalam rumah dan berusaha untuk menolongnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Bella mengetahui siapa Jacob sebenarnya dan bisa disimpulkan bahwa suhu panas pada tubuh Jacob sendiri sebagai sebuah simbol yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seekor serigala. Hal ini kebalikan dari suhu dingin pada tubuh Edward yang seorang vampir. Peristiwa tersebut membawa Bella pada Emily, pacar Sam, seorang perempuan dengan luka cakar pada sebelah wajahnya. So, you're the vampire girl. Bisa dipastikan bahwa sebenarnya Jacob ingin terus bersama di sisi Bella, namun Jacob sendiri takut ketika ia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Nasib Bella akan sama seperti Emily. Itulah sebabnya Jacob mengusirnya ketika pertama kali Bella menemuinya dengan penampilan barunya. Jacob dan Bella kemudian meninggalkan rumah Emily. Sambil jalan santai, Jacob kemudian memberitahukan bahwa beberapa orang anggota keluarga suku Quilet yang beruntung memiliki gen serigala. Dan perubahannya tersebut sebagai reaksi dari kemunculan vampir yang kini pindah ke kota. Dan kemunculan para serigala bukan untuk membunuh manusia sebagaimana yang dituduhkan Bella, tapi sebenarnya untuk melindungi warga Fox dari serangan vampir. You've killed people, Jake. Bella, we're not killing anyone. What we're trying to protect you people from. Khawatir bahwa akan terjadi hal buruk pada Jacob, Bella menyarankan agar Jacob tidak melawan vampir. Namun Jacob membantah kekhawatiran Bella dengan memberitahukan kepada Bella bahwa Lauren yang tempo hari akan membunuhnya berhasil mereka bunuh. Dan target para serigala berikutnya adalah Victoria yang membuat Jacob bertanya tujuan keberadaan Victoria berada di wilayahnya. Bella kemudian memberitahukan bahwa tujuan Victoria di Fox adalah sedang memburu dirinya. Me. Sementara itu, Charlie dan Harry serta beberapa warga yang masuk ke hutan dan sedang memburu serigala dibuntuti oleh Victoria. Harry yang menyadari kemunculannya segera mengarahkan senapannya pada Victoria, namun sebelum Harry melepaskan tembakan dengan cepat, Victoria mencegahnya dan malah Victoria berhasil mengangkat tubuh Harry. Namun tanpa disadari Victoria, seekor serigala muncul dan menyerang Victoria. Namun Victoria berhasil menghalau serangan tersebut hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Victoria sendiri kemudian berhasil meloloskan diri setelah dirinya terjun ke dalam laut. Pada saat bersamaan, Bella pergi ke sebuah tebing di mana sebelumnya ia melihat Sam dan kelompoknya terjun ke lautan. Bella menantang dirinya sendiri dengan melakukan hal yang sama. Please.
Setelah berada di dalam air, tanpa diduga gelombang air yang besar menuju ke arahnya dan menghempaskannya. Bella kemudian melihat kedatangan seseorang yang mendekati kepadanya. Saat ia mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah Victoria, Bella panik hingga kepalanya terbentur pada karang dan pingsan kemudian tenggelam. Namun seseorang menariknya. Ketika sadar, Bella telah berada di pinggir pantai, ditemani Jacob yang kemudian mengantarnya pulang. 108 degrees over here. It must be nice never getting cold. Saat tiba di rumahnya dan masih di dalam mobil, kegigihan Jacob untuk menjadikan Bella sebagai pacar pun kandas kembali setelah Bella menolak untuk berciuman. Kecewa tentu saja. Namun tiba-tiba indera penciuman Jacob menemukan adanya vampir di sekitar rumah Bella, sehingga melarang Bella untuk keluar dari mobilnya. Karena Fox bukanlah bagian dari kekuasaan serigala, Jacob pun tidak bisa membantu Bella jika terjadi sesuatu pada Bella. They won't hurt me. If a colon is our territory, the treaty can't protect you here. Okay, it's okay. You don't have to. Benar saja apa yang dikatakan Jacob. Saat Bella masuk ke dalam kamarnya, Bella bertemu dengan seorang vampire. Kedatangan Alice ke Fox didasari atas sebuah penglihatan masa depannya di mana Bella mati bunuh diri dengan melompat ke laut. Namun pada kenyataannya Bella masih hidup. Why in the hell would you try and kill yourself? You jumped off a cliff. Hal tersebut tentu saja membuat Alice bingung bagaimana Bella masih bisa tetap hidup. Khawatir dengan keselamatan Bella, Jacob pun masuk ke dalam kamar dengan tidak mempedulikan bahaya pada dirinya sendiri dan menemukan Alice sedang bersama dengan Bella, hingga kemudian mereka pun berselisih. Pack of mutts. Don't get me upset. Hey, stop. Things are gonna get very ugly. Alice kemudian pergi meninggalkan Bella bersama Jacob. Alice kembali menemui Bella dan segera memberitahukan bahwa panggilan telepon tersebut dari Edward. Dengan spontan, Bella meluapkan kemarahannya kepada Jacob. Why didn't you let me speak to him? You didn't ask. Alice lalu memberitahukan kepada Bella bahwa Edward memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ketika mengetahui bahwa Bella mati bunuh diri. Untuk menyelamatkan Bella atas kekeliruan penglihatan masa depannya, Alice dan Bella segera pergi untuk menyelamatkan Edward. Jacob berusaha membujuk Bella untuk tidak meninggalkannya, namun gagal. Malam itu juga Bella dan Alice terbang ke Italia. Singkat cerita, Bella dan Alice pun tiba di Italia. Di dalam perjalanan menuju kediaman Edward, Alice menceritakan kepada Bella bahwa Edward memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan datang ke Polturi. Keputusan tersebut didasari dari informasi Alice yang melihat Bella mati bunuh diri. Namun beruntung, Bella memiliki waktu tambahan di mana Alice melihat bahwa permohonan Edward ditolak. Not without cause. Such a waste. Polturi sendiri adalah sebuah keluarga vampire atau vampir yang memiliki kekuatan untuk membunuh vampir. Karena permohonannya ditolak, Edward kemudian memutuskan untuk menunjukkan dirinya sebagai vampir pada orang-orang yang sedang merayakan San Marco dengan berdiri di bawah cahaya matahari. Sehingga ketika orang-orang mengetahuinya Edward akan dibunuh. San Marco sendiri adalah sebuah perayaan pengusiran vampir dari kota. Bella yang baru saja tiba segera mencari keberadaan Edward dan menyelinap dalam kerumunan orang-orang berjubah merah yang sedang merayakan hari San Marco. Begitu menemukan Edward yang sudah hampir mencapai sinar matahari, Bella langsung menggagalkannya. Hingga drama percintaan pun terjadi. Bella dan Edward kemudian dibawa untuk menghadap ke Polturi. Salah satu dari keluarga Polturi bernama Aro kemudian membaca pikiran Edward dengan cara menyentuh tangannya.
Aro kemudian mencoba membaca pikiran Bella dan tak melihat apapun dari pikirannya. Bodoh. I see nothing. Karena Bella telah mengetahui banyak hal tentang bangsa vampire dan akan menjadi masalah bagi mereka, akhirnya keluarga Paul Turi memutuskan untuk membunuh Bella. Namun Edward dan Alice berusaha melindunginya, namun gagal. Saat Edward akan dibunuh, Bella bersedia menggantikan Edward dengan nyawanya. Kill me. Not him. Hal tersebut tentu saja membuat Aro semakin mengagumi Bella bahwa ada seorang manusia yang rela memberikan nyawanya untuk membela bangsa mereka. You would give up your life for someone like us. Namun sekali lagi ketika Aro akan membunuh Bella, Alice memberitahukan kepada Aro bahwa di masa depan Bella akan menjadi sama seperti mereka. Will be one of us. I've seen it. Aro tentu tidak begitu saja percaya pada Alice dan membaca pikirannya. Setelah mengetahuinya, mereka kemudian dibebaskan. Make your preparations. Goodbye, my young friend. Bella kemudian berkumpul dengan keluarga Cullen di mana mereka melakukan voting setuju atau tidak Bella menjadi vampire. Yes. Thank you. How about yes? Oh, yeah. So no. Yes. I won't lose my son. Film ini pun diakhiri dengan pertemuan Edward dan Jacob. Pertemuan tersebut pun mengungkap isi perjanjian lama mereka yang akhirnya diketahui Bella kenapa Edward tak menjadikan dirinya vampir. Yaitu jika salah satu dari keluarga Cullen menggigit manusia, maka gencatan senjata di antara keluarga Cullen dan suku Quilleton berakhir. If any of them bites a human, the truce is over. Tak terima bahwa Bella lebih memilih Edward daripada dirinya, Jacob pun mencoba merebutnya, sehingga hampir saja terjadi pertarungan antara vampir dan serigala. Seandainya Bella tidak ada di antara mereka. Dan untuk menjadikan Bella vampir, Edward meminta syarat kepada Bella bahwa Bella harus menikah dengannya. Marry me, Bella.